cara dan sistem tutorial serta tugasnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang materi Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan materi kita. Wah, mata kuliah kita bernama Materi dan Pembelajaran IPA di SD. Kode mata kuliah PDGK 4503. Jangan sampai salah kode. Nah, jadi pada saat ini merupakan web yang pertama atau pertemuan pertama, sehingga mungkin Bapak Ibu ada sedikit penjelasan awal tentunya mengenai kompetensi umum mata kuliah, ya ini mata kuliah materi dan pembelajaran IPA. Mata kuliah ini merupakan perpaduan integrasi dari Bapak Ibu yang sudah belajar pada mata kuliah konsep dasar IPA. Jadi dulu Bapak Ibu sudah belajar konsep dasar IPA, Bapak Ibu juga sudah belajar pembelajaran IPA di SD. Nah, mata kuliah materi dan pembelajaran IPA ini merupakan integrasi dari konten IPA yang dipelajari di konsep-konsep dasar IPA dan metodologinya yang sudah dipelajari di pembelajaran IPA di SD. Artinya mata kuliah ini aplikatif. Mata kuliah bagaimana menerapkan konsep dasar dan prinsip atau metodologi atau cara atau pendekatan dalam pembelajaran IPA untuk diajarkan, diimplementasikan Bapak Ibu mengajar di kelas. Jadi kompetensi umum ini kompetensi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini diharapkan setelah Bapak Ibu belajar, setelah Bapak Ibu belajar mandiri, setelah Bapak Ibu menerima tutorial, membantu mahasiswa, yaitu supaya mampu menjelaskan konsep dasar IPA. Jadi itu kompetensi yang ingin dicapai, kompetensi mata kuliah ini. Jadi Bapak Ibu paham konsep dasarnya, kemudian pembelajarannya, dan mampu mengintegrasikan ya dari konsep atau konten IPA ini, isi dari IPA itu konsep-konsep dasar IPA dengan bagaimana cara mengajarkannya. Jadi sangat penting. Nah, pada sesi pertemuan pertama ini kita bahas modul yang pertama. Silahkan sambil buka modul Bapak Ibu ya, sehingga modul itu ada fungsinya. Sudah ada modul belum Bapak Ibu? Sudah ada modul belum? Ada yang belum, segera ambil ya, atau download modul di UT, mungkin ada ya. Nah, jadi modul 1 itu bekerja ilmiah. Modul 1 ini Bapak Ibu kita pahami, Bapak Ibu pelajari ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama inquiry dan keterampilan proses sains, itu KB1, KB2 kegiatan belajar 2, literasi sains dan pengukurannya. Nah, jadi ini sebagai mata kaji atau bahan kajian awal di materi dan pembelajaran IPA ini. Sedangkan kompetensi khusus di bekerja ilmiah atau modul 1 ini, jadi harapan yang harus dicapai, kompetensi yang harus dicapai, Bapak Ibu nanti setelah belajar modul 1 ini diharapkan dapat yang pertama menjelaskan keterkaitan hakikat IPA. Menjelaskan keterkaitan hakikat IPA dengan pendekatan inquiry IPA. Yang pertama.
Yang kedua, diharapkan setelah mempelajari modul 1 ini, Bapak Ibu juga mampu atau dapat menjelaskan pekerja ilmiah dan aplikasinya dalam pembelajaran IPA. Tuh. Nah, sekarang lihat di modul tentang hakikat sains dan inquiry. Ini merupakan kegiatan belajar 1 ya, pada modul 1. Sebelumnya Bapak Ibu, ada orang yang berprinsip mengajar sains itu yang penting tahu konsep sudah, diajari konsep saja. Diajari hukum, misalkan hukum Newton, kemudian diajari teori, misalkan teori atom, teori evolusi misalkan. Diajarkan prinsip-prinsip termodinamika misalkan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu itu belum mempelajari hakikat sains yang sebenarnya. Artinya apa? Hakikat sains yang sebenarnya ini mengandung produk pertama. Jadi komponennya yang pertama produk sains. Apa itu produk sains? Ya itulah tadi konsep yang ada. Contoh misalkan tentang gaya usaha. Konsep gaya usaha itu merupakan produk sains. Konsep arus listrik, gaya gravitasi, dan sebagainya. Kemudian fakta, fenomena alam. Misalkan tentang rotasi bumi, revolusi bumi. Kemudian hukum, ada hukum Newton, hukum Pascal, hukum termodinamika. Ini semua merupakan produk dari sains. Baru produk hasil dari mempelajari sains itu. Teori. Dan juga ini bisa berkembang, teori ini diteliti lagi, berkembang. Jadi produk sains ini bukan sifatnya mutlak. Artinya produk sains itu karena dikembangkan terus jadi mengalami pengembangan juga. Seperti teori evolusi, itu berkembang. Teori terjadinya planet, terjadinya tata surya. Teori tentang atom, model atom dulu Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, dan sebagainya mengalami pengembangan-pengembangan. Begitu juga prinsip. Jadi, hakikat sains itu bukan hanya produk sains. Tapi ada lagi yang kedua, proses sains. Jadi, hakikat sains itu ada proses sainsnya. Apa itu? Terdiri dari metode ilmiah dan bekerja ilmiah. Metode ini ibaratnya kalau masak itu ibarat resepnya. Bekerja ilmiah itu tahapan-tahapan langkah-langkah yang ditempuh dalam untuk memasak resep itu. Artinya apa? Di dalam sains itu harus ada di sini mencakup proses sains. Proses yang dilakukan dengan metode tertentu yang disebut metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini dilakukan itulah dengan tahapan-tahapan dan cara yang ini itulah bekerja ilmiah. Jadi harus ada proses sains. Dalam pembelajaran IPA, Bapak Ibu tidak boleh hanya mengajarkan produk sains, tapi prosesnya harus diajarkan. Contoh misalkan Bapak Ibu mengajar tentang pertumbuhan. Jadi perlu dilakukan anak itu untuk mencari dengan metode ilmiah itu menemukan masalah, menyimpulkan, ngambil data bagaimana pertumbuhan itu sih. Sehingga nanti lebih memahami. Dan ini memang cara yang ditempuh oleh ilmuwan itu seperti itu. Jadi seorang saintis itu merupakan model bagaimana dia hakikat sains itu sih. Jadi bukan hanya sekedar produk tapi ada proses bagaimana mengerti itu.
Kemudian yang terakhir, hakikat sains juga harus mencakup penerapan sains. Jadi ada produknya, hukum teori, kemudian dilakukan dengan metode ilmiah, dan ada bagaimana cara penerapannya. Jadi sains itu pada hakikatnya ada yang ketiga ini. Untuk apa ada produk, hukum segala macam, prosesnya dilakukan, kemudian tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak diterapkan untuk mempermudah. Nah, untuk mempermudah kerja manusia itulah menggunakan teknologi. Contoh dulu, sebelum ada mobil, ya mau pindah ya naik jalan kaki dulu. Ada sains tentang bagaimana roda, bagaimana gerakan berputar, bagaimana gaya gesekan, bagaimana alat-alat sederhana, misalkan pesawat sederhana, itulah ada katrol, ada ban dan sebagainya, sehingga menggunakan sepeda jauh lebih efisien tenaga. Kemudian roda itu diputar dengan mesin, itulah sepeda motor. Kemudian mobil, kereta api, pesawat. Nah, semua itu merupakan penerapan dari sains itu sendiri. Jadi inilah yang disebut teknologi, yaitu bagaimana sains itu bisa mempermudah kerjaan atau mempermudah aktivitas manusia. Kemudian penerapan juga harus mengedepankan nilai dan sikap. Untuk apa kita sebagai ilmuwan misalkan bisa meracik bom, tapi digunakan untuk ngebom orang. Nah, ini sikap dan nilai ini sangat dibutuhkan dalam hakikat sains. Dalam IPA itu sikap atau nilai itu sangat dibutuhkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, cara seperti inilah, hakikat sains inilah sebenarnya itulah cara bagaimana ilmuwan itu meneliti. Bagaimana seorang ilmuwan itu melakukan penelitian dan mendapatkan produk atau teori, mengeluarkan konsep, hukum, dan sebagainya. Jadi bukan hanya produk lama, tapi produk lama itu diteliti kembali, dilakukan proses, kemudian dikembangkan sehingga diterapkan dan muncullah seperti pengembangan teori yang saya sebutkan tadi. Misalkan teori tentang teori atom itu mengalami pengembangan. HP saja, teknologi handphone itu mengalami pengembangan. Nah, pengembangan itu sebenarnya pada dasarnya karena ada produk, ada proses, dan ada penerapan. Diterapkan, sehingga dulu nelpon hanya pakai suara, SMS saja. Habis itu bisa kirim gambar, MMS, dan seterusnya. Sampai saat ini bisa video call, bisa mengirim file-file gambar menggunakan WA, menggunakan Telegram, dan sebagainya. Itu adalah pengembangan dari sains juga. Inilah hakikat sains yang sebenarnya. Selain produk, proses ada, kemudian bisa diterapkan dengan menggunakan atau sebagai teknologi, dan harus mempunyai sikap yang baik untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan dunia ini. Jadi itulah prinsip kerja ilmuwan. Pada hakikatnya, ya itulah dia dalam mempelajari sains itu juga bukan sekedar produk, tapi proses dan penerapan. Nah, sekarang tentang inquiry. Inquiry ini berasal dari kata Latin inquire. Inquire ini mengandung arti mencari, boleh mempertanyakan. Jadi seorang yang ada sebuah konsep, ada sebuah masalah, bertanya-tanya, apakah iya? Perlu dicari kebenarannya. Nah, ini sebenarnya sudah inquire, cari, mempertanyakan, dan nanti bisa menemukan, oh ternyata memang seperti ini. Nah, itu. Jadi inilah inquiry ini sebenarnya ada aktivitas seseorang untuk mencari, karena bertanya-tanya tadi, mencari, menemukan sebuah
masalah dan menemukan bagaimana solusinya tentunya. Nah, inilah inquiry. Jadi ada proses pencarian ilmu, pencarian konsep, pencarian mungkin cara baru, dan setelah itu bisa menemukan. Maka inquiry ini bisa merupakan sebuah pendekatan, karena dia cara yang berlangsung lama dan kompleks, maka dia merupakan pendekatan. Kemudian bekerja ilmiah itu sebenarnya salah satu query. Nah, bekerja ilmiah ini sebenarnya mencakup bukan hanya konsep. Jadi dalam bekerja ilmiah pun mengutamakan proses. Jadi proses dan konsep ini dipadukan. Nah, maka ketika mempelajari sebuah konsep dengan proses tertentu, maka itu sudah dikatakan bekerja ilmiah. Nah, keterampilannya disebut keterampilan proses. Jadi keterampilan proses ini keterampilan yang menggunakan metode ilmiah atau keterampilan dalam bekerja ilmiah. Itulah yang disebut keterampilan proses. Nah, itu dalam bekerja ilmiah itu. Nah, langkah-langkah metode ilmiah itu dilaksanakan, kemudian sesuai dengan langkahnya, itulah yang disebut pendekatan proses. Jadi ketika kita melaksanakan langkah-langkah pada metode ilmiah, misalkan menyusun masalah, menyelidiki atau melakukan percobaan, kemudian mengumpulkan data, menganalisa data itu, kemudian memprediksi, kemudian menginterpretasi data, dan kemudian menyimpulkan, itu merupakan pendekatan proses. Nah, pendekatan proses digabung dengan pendekatan konsep, jadi sekali perpaduan antara langkah-langkah metode ilmiah dengan penguasaan konsep, itulah yang disebut pendekatan keterampilan proses. Ada kalimat kata keterampilannya di sini. Jadi di sini membutuhkan keterampilan yang memang lebih kompleks dibanding pendekatan proses, karena perlu menguasai konsep dan perlu memiliki keterampilan dalam menjalankan langkah-langkah metode ilmiah itu. Jadi perpaduan pendekatan proses dan pendekatan konsep itulah melahirkan pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses inilah yang sekarang sedang didengungkan. Jadi keterampilan proses sains atau sering disebut KPS ya. Ini sangat diperlukan. Sampai di sini ada yang bertanya?